Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Para sahabat PA BKT TV, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita selalu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala rahmat dan nikmatnya yang diberikan oleh Allah untuk kita, sehingga kita dapat melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Pada siangnya kita melaksanakan Syiyamul Ramadan, lalu pada malamnya kita melakukan Qiyamul Ramadan. Senantiasa ibadah yang kita lakukan adalah hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memiliki kekuatan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian selawat dan salam marilah kita doakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat PA BKT TV yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, maka marilah kita kembali merenung dan berusaha mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berbicara tentang hubungan puasa Ramadan dengan mengkonsumsi makanan yang halal. Di dalam kehidupan kita ini, kita tidak bisa memungkiri bahwa sesungguhnya kita bisa hidup dengan makan. Tetapi bukanlah berarti hidup kita hanya sekedar untuk makan. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam mengkonsumsi makanan ini juga memberikan rambu-rambu, sehingga sebagai seorang muslim tidak hanya asal makan, tidak hanya asal santung, tidak hanya apa yang di hadapan kita boleh kita makan. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kriteria makanan yang boleh kita makan itu ada dua. Yang pertama adalah makanan yang halal, dan yang kedua adalah makanan yang baik. Maka ini selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala
ketika kita mengkonsumsi makanan itu, yaitu makanan yang halal dan makanan yang baik. Makanan yang halal itu bisa kita lihat dari dua aspek. Yang pertama adalah halal secara zatnya, sehingga di dalam Al-Quran disebutkan ada jenis makanan dan minuman yang sesungguhnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti makanan babi, anjing, minuman-minuman keras, dan lain-lain sebagainya. Begitu juga makanan dan sembelihan yang kita tidak sebut dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam produk-produk yang dia itu adalah membutuhkan penyembelihan, maka sungguhnya dia harus disembelih sesuai dengan aturan dan ajaran yang disampaikan oleh Al-Quran. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita sangat berharap bahwa sungguhnya apa yang kita makan itu adalah merupakan makanan yang halal secara zat. Dan yang kedua adalah halal secara ataupun untuk mendapatkan. Maka meskipun secara zat itu adalah halal, tetapi ketika proses untuk mendapatkannya itu adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam, melanggar aturan-aturan Allah, maka sungguhnya yang kita makan itu adalah juga makanan yang tidak halal. Maka ketika kita berbicara makanan yang halal, harus kita lihat dari dua aspek. Halal secara zatnya dan juga halal untuk mendapatkan atau proses untuk mendapatkannya. Prosesnya itu adalah ketika kita mencari nafkah, maka hendaklah dapatkan nafkah itu dari makanan nafkah yang halal, tidak dengan cara mencuri, tidak dengan cara menipu, tidak dengan cara korupsi. Maka ketika kita sudah memilih makanan yang halal, baik secara zatnya ataupun prosesnya, maka insya Allah dia akan memberikan keberkahan di dalam hidup kita. Sahabat PABKT TV yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kita lihat di dunia ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan peluang makanan yang kita makan itu adalah yang halal, ketimbang dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan kulu washrabu, silakan makan dan minum. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada sebahagian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi realita dan kenyataannya, lebih banyak orang sesungguhnya tetap memilih makanan yang haram itu, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan makanan yang halal, banyak makanan yang halal. Lalu kenapa masih banyak orang-orang yang memilih makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka inilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakan awal tadi, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu
mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka bagi mereka yang memilih makanan haram, padahal Allah Subhanahu wa taala membukakan banyak hal-hal yang halal lagi, maka berarti dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Di dalam sejarah anak Adam, kita juga dituangkan di dalam Al-Quran ketika Adam dan Hawa ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Adam dan Hawa, silakan kamu nikmati semua yang ada di dalam surga ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala hanya melarang satu saja, wala taqraba hazihi syajarah, janganlah kamu mendekati pohon yang ini. Namun karena bisikan dan rayuan syaitan, maka yang satu dilarang oleh Allah itulah yang dimakan oleh Adam dan Hawa. Padahal masih banyak kenikmatan lain yang diberikan. Maka disitulah di dalam Al-Quran yang dibacakan di awal tadi, maka orang-orang yang memakan makanan yang haram, padahal banyak makanan yang halal, berarti dia berada pada posisi menjalankan dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Padahal bagi kita syaitan itu adalah musuh yang nyata. Maka ketika kita hubungkan dengan suasana kita hari ini di dalam Ramadan, ada satu yang sangat kita dilatih, yaitu bagaimana kita melatih dan mampu untuk menahan diri dari mengikuti langkah-langkah syaitan itu, mengikuti nafsu. Ramadan kita dilatih dengan cara bahwa sungguhnya kita disuruh untuk menahan makan dan minum, menahan hawa dan nafsu. Maka dalam siang harinya tidak hanya kita dilarang makanan-makanan yang haram, tetapi biasa yang kita makan, nasi yang kita makan, minum air yang biasa kita lakukan. Tetapi karena perintah Allah kita harus menahan diri dari makan dan minum, maka kita juga diharamkan dan makan dan minum di Ramadan ini, meskipun zat dan benarnya. Maka disinilah kita menghubungkan bahwa orang-orang yang mampu menahan diri pada bulan Ramadan, padahal itu adalah makanan yang halal, tetapi karena siang hari menahan diri, maka dia sanggup untuk menahan dirinya, apalagi terhadap makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat PABKT TV yang dirahmati oleh Allah, maka disinilah kita melihat relevansinya puasa yang kita lakukan itu. Setelah Ramadan nanti, maka orang-orang yang berhasil melaksanakan bulan Ramadan, berhasil menahan dirinya, berhasil tidak mengikuti langkah-langkah syaitan, sehingga dia mampu menahan makan, menahan minum, meskipun itu adalah halal, tetapi karena disuruh untuk menahan pada siang hari dia mampu. Maka setelah Ramadan nanti dapat dipastikan orang-orang seperti ini akan memilih bahwa sungguhnya apa yang dia makan itu adalah makanan yang halal dan baik. Karena sesungguhnya ketika kita memakan makanan yang halal dan baik, dia akan memberikan pengaruh dua hal. Yang pertama adalah terhadap kesehatan akal dan jiwa kita. Secara fisik kita akan sehat, secara pikiran kita sehat, karena apa yang kita makan tidak mengganggu terhadap pikiran kita. Proses yang kita dapat adalah dengan halal, sehingga kita tidak berpikir apa-apa. Makanan yang kita dapat adalah makanan yang halal, sehingga kita nikmat untuk memakannya. Maka disitulah akal kita akan menjadi sehat, jiwa kita akan menjadi sehat, raga kita akan menjadi sehat ketika memakan halalan thayyibah. Di samping itu, ibadah kita juga memiliki hubungan terhadap apa yang kita makan. Ketika yang mengalir di dalam diri kita itu adalah darah yang mengalir, itu adalah dari darah-darah yang haram. Daging yang tumbuh itu adalah daging yang tumbuh dari zat-zat yang haram. Maka sungguhnya dapat dipastikan bahwa sungguhnya doa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena sungguhnya bagaimana Allah akan menerima doa orang-orang yang di dalam hatinya, di dalam darahnya, di dalam dagingnya tumbuh harta-harta, makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BABKT TV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan semangat kita, kemampuan menahan diri pada bulan Ramadan akan memberi efek terhadap kehidupan kita setelah Ramadan, yakninya kita akan memilih dan memilah makanan yang dihalalkan lebih baik untuk kita. Terima kasih, banyak maaf. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.